Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين بإحسانهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا آمين يا رب العالمين. Para rawuh jamaah rohis jamaah niku anggotanya jamaah rohis ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing kasempatan menika kita saged nglajengaken kegiatan rutin kajian kitab tafsir Al-Qur'an. Kita mengkaji ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan oleh baginda Rasulullah diwariskan kepada kita. Sebagaimana sabdanya, ini di tempat lain ada kegiatan juga ya. Tapi nggak apa-apa, sama-sama kegiatan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Al-Qur'anu was sunnah. Sabdanya Rasulullah, aku tinggalkan dua pusaka untuk kalian. Barang siapa berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hadirin ingkang minulya, wonten ing pertemuan riyen sampun kita bahas tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada berapa kemarin ciri orang yang bertakwa? Ada 5. Wonten gangsal. Nomor setunggal napa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tiyang ingkang percaya wontene barang ghaib. Percaya bahwa Allah itu menciptakan makhluk gaib. Jadi yang diciptakan Allah. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mengimani adanya kitab Al-Qur'an dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Yang terakhir, yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, dan meyakini akan datangnya hari kiamat, bahwa kelak Allah akan menurunkan hari kiamat. Itu pasti terjadi. Kita yakin. Itulah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang bertakwa, al-muttaqin. Sak menika monggo kita lajengaken, namung sakderenge kita lajengaken, kita waos suratul Fatihah, lajeng mangke kita waos ayat ingkang badhe kita bahas. Liridha ilah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Monggo kita waos surah Al-Baqarah ayat 6 saterusipun kita wiwiti sareng-sareng kanthi ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين. Menawi ingkang kepengker kita bahas tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, sakniki sebaliknya. Ingkang dibahas inggih menika tiyang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innal ladzina stune wong akeh kafaru kang padha kafir kabeh. Kafir niku napa? Kafir niku nggih ingkar, gak percaya. Nggih. Sawa'un iku padha wae 'alaihim ing atase alladzina
Aang dartahum onotoh podo ngelingake sapa sira kabeh. Hum ing niki setunggal ya. Aang darta ta niku setunggal. Sira siji. Aang darta onotoh ngelingake sira Muhammad hum ing alladzina kafaru. Am lam tundirhum utawa orang ngelingake sapa sira Muhammad hum ing alladzina kafaru. Padha wae la yu'minuna iku padha ora iman. Dados tiyang kafir niku diperingati yo ora iman, gak diperingati yo ora iman. Padha wae. Cara Jawane mendeles. Diobong ora, makan diguyang ora, teles. Nggih. Luwableke ora karuan. Ora kena dikandani. Kandani mbek ora dikandani padha wae ora gelem iman. Iku tiyang kafir. Lha kok saged ngoten ndas pundi? Kok saged sampai nemen kaya ngono? Diomongi ra kena. Sebabnya napa? Khatama wis munci nutup Allahu sapa Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine wong kafir. Hati mereka sudah tertutup. Kalau mata ditutup mungkin hanya penglihatan yang terhalang, tapi pendengaran masih, penciuman masih bisa. Ini hati yang tertutup. Kalau sudah hati yang tertutup, mata melihat pun tidak akan dipercaya, telinga mendengar pun tidak akan dipercaya, bahkan hidung mencium pun tidak akan percaya. Ambune apa toh iki? Ning ngarepe ketok telek kucing. Kucingnya yang sing nelek krungu. Tapi gak percaya itu kalau tai kucing, dianggap coklat. Karena apa? Hatinya sudah tertutup dengan cinta. Jadi lagu di sini nih kok. Gomblo, ngertos gomblo atau mboten? Mboten nung tahun 80-an gomblo wis mati. Kalau cinta sudah melekat, owek. Tai kucing udah dianggap coklat. Jadi yang kafir ini ngoten. Hatinya sudah ditutup oleh Allah. Hatinya tok, mboten wonten terusane. Wa ala sam'ihim lan ing atase peningale wong kafir. Jadi hatinya ditutup, penglihatannya ditutup. Wa sam'ihim pengrungu nggih. Wa ala sam'ihim lan ing atase pengrungune wong kafir. Pendengarannya ditutup. Wa ala absarihim lan ing atase peningale wong kafir. Ditutup nganggo apa? Gisyawatun nganggo penutup, penghalang. Jadi ditutup dengan penghalang yang tidak bisa dijebol. Ya, kalau Allah yang nutup, nggak ada yang bisa bongkar. Kalau Allah sudah melancarkan, nggak ada yang bisa nutup. Allah itu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah itu ya, tidak ada yang akan mencegah jika Allah sudah memberi. Dan tidak akan ada yang bisa Allahumma la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah lima ataita terhadap apa yang diberikan oleh Allah, wala mu'tiya, dan tidak akan ada yang bisa memberi lima mana'ata terhadap apa yang sudah dicegah oleh Allah. Ini termasuk yang kafir itu sudah ditutup oleh Allah, hatinya, pendengarannya, matanya ditutup semuanya. Walahum lan iku kedue wong kafir azabun utawi azab azimun kang agung. Dan bagi mereka nantinya akan mendapatkan azab yang besar. Niki tiang kafir. Lajengipun wa minan nasi lan setengah sangken menungso man iku ana wong yaqulu kang bakal ngucap amanna iman sapa ingsun billahi marang Gusti Allah wal yaumil wa bil yaumil akhir lan iman kelawan dina akhir. Wa ma hum lan tetapine wong mau ora padha bimukminina iku iman kabeh. Ayat ini menyatakan akan ada orang yang, ini kan Nabi didhawuhi oleh Gusti Allah. Akan ada orang yang datang ngaku-ngaku iman pada Allah dan hari akhir. Tapi sebenarnya mereka
tidak beriman. Ini yang diantara orang-orang yang manusia, orang kafir Quraisy, orang Mekah, tekonan kanjeng Nabi ngaku iman, tapi sebenarnya mereka tidak punya iman. Tujuannya apa ngoten niku? Yukhadi'una padha nipu-nipu kabeh sapa minan nas mau setengah saking menungso mau Allah ing Gusti Allah. Tujuan mereka ingin menipu Allah. Walladzina amanu lan nipu wong kang padha iman kabeh. Mereka bermaksud menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yukhadi'una lan tetapine ora bisa yukhadi'una padha nipu-nipu kabeh illa anfusahum angin marang awak dhewe minan naswau. Mereka bertujuan menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman, tapi sebenarnya mereka tidak bisa menipu Allah. Allah Maha tahu. Kanjeng Nabi dikandani karo Gusti Allah. Tahu juga. Jadi mereka itu sebenarnya menipu diri sendiri. Wa ma yashurun, tetapi mereka yashuruna iku ora padha nyadari, ora padha sadar-sadar kabeh. Mereka menipu dirinya tapi tidak sadar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zaman sakniki wonten ta boten sing ngaten iki? Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngantuk. Alhamdulillah. Yo ngantuk itu sifat manusia. Zaman sakniki nggih wonten. Zaman Kanjeng Nabi wonten, zaman sakniki nggih wonten. Ngaku iman, tapi di dalam hatinya nggak ada iman. Kadang-kadang imannya hanya digunakan untuk kepentingan tertentu. Saya ngantuk sambil monggo, kali di samping ngantuk, di samping ngaji. Apik toh? Apik. Nek ngantuk mbok sambil liyane kok sing mbuh. Dinten menika sing ngaos namung kelas doso, sebab kelas 11 12 ada kegiatan. Ya, semoga kegiatannya sukses, acaranya sukses, segera bisa mengikuti kembali. Pancen jenenge ngaji niku nggih sing sadurunge tak terusno. Dereng tak critani mari. Nek sing riyen napa tak critani. Jenenge ngaji. Nggih. Mengkaji ilmu Allah, mengkaji agama Allah niku abote ra karuan. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan di zaman akhir orang yang memegang agama itu bagaikan memegang bara api. Tahu bara api? Wowo, cara Jawa nih. Areng diobong sampai merengah-engah. Niku bara api. Oh. Dan itu dilurit dikai sate ngono mateng satene. Kayak jagung ya mateng jagung. Nah itu digenggam, panasnya bukan main, atau dipegang, diletakkan di atas tangan, panas. Tapi kalau bara api itu dilemparkan, mati. Tapi kalau dipegang tetap nyala, tapi tangan kita yang kepanasan. Inilah perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah di akhir zaman. Orang yang tetap memegang teguh agama itu rasanya panas. Tapi nggak apa panas-panas di dunia, yang penting di akhirat nanti masuk surga. Alhamdulillah. Allahumma amin. Wis panasin dunia ora apa-apa. Panasin neraka itu berkali-kali lipat, masya Allah. Nek sing dunia itu panas ditanggung wong akeh. Iya. Nang akhirat kono panasin tanggung masing-masing orang karena sesuai dengan amal perbuatan. Makanya kan sampai di mana? Di mahsyar itu matahari jarak sejengkal dengan kita. Lah manusia itu sesuai dengan amal perbuatannya. Ada 7 kelompok orang yang panasnya bukan main seperti itu, tapi merasa sejuk. Karena apa? Diaub-aubi oleh Allah. Ya. Ada 7 orang, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok orang yang akan dinaungi oleh Allah, dipayungi oleh Allah, di mana hari itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah.
Gak ono ojek payung nang kono. Gak ada, hanya naungan dari Allah. Panas ora kawan. Monggo sambil panas-panas nggih. Sakniki sambil ngantuk, sambil panas nggih. Kita lajengaken ngaos. Niku wau termasuk salah satu sifatnya orang kafir. Sebagian mereka mengaku-ngaku iman. Padahal pengakuan itu untuk menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Tapi mereka tidak bisa menipu karena apa? Allah Maha tahu. Orang-orang yang beriman melalui Rasulullah dikasih tahu oleh Allah. Dan mereka itu sebenarnya hanya menipu diri sendiri. Lajengipun ayat sedasa fi qulubihim iku tetep ing dalem pira-pira atine alladzina kafaru mau maradun iku ana penyakit. Loh, yang demikian itu karena di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Penyakit hati bukan liver loh. Nah, niku hati yang berupa anggota tubuh niku liver. Yang di sini yang disebut hati itu rohani. Ya. Bagian tubuh yang gaib yang disebut yang dimaksud di sini. Hatinya sakit. Ya. Penyakit hati, di antara penyakit hati yang mudah sekali menular itu apa? Dan memang ditularkan oleh iblis. Awalnya pembawa virusnya itu iblis. Ada 4 penyakit di sini. Apa? AIDS. A itu angkuh, I-nya iri, D-nya dengki, S-nya sombong. 4 penyakit kronis ini yang dibawa oleh iblis sejak pertama kali Nabi Adam diciptakan oleh Allah, para malaikat di surga diperintahkan untuk sujud, iblis gak mau. Diperintahkan yang merintah Allah, iblisnya gak mau. No, kenapa aku harus sujud? Aku kan lebih mulia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Api itu lebih mulia dari tanah. Tanah itu tempatnya di bawah untuk diinjak, bukan untuk dihormati. Loh, karena kesombongannya menolak perintah Allah. Sampai sekarang Adam, anak cucu Adam ini berusaha diusahakan oleh iblis atau sebaliknya, iblis senantiasa berusaha untuk menyeret anak Adam agar kelak tidak masuk surga, tapi bersama mereka untuk masuk neraka. Karena Adam dikutuk oleh Allah, dinas tempatnya di neraka, seanak turun. Kita langsungkan. Fi qulubihim iku tetep ing dalem atine wong kafir mawadun ana penyakit, fazada mongko tambah mongko nambah sapa Allah hum ing alladzina kafaru mau maradun ing penyakit. Jadi di dalam hati mereka sudah ada penyakit dan akan ditambah oleh Allah dengan penyakit lagi. Nah, karena mereka sudah berupaya untuk menipu Allah. Walahum lan iku tetap kedue alladzina kafaru wong kafir mau adzabun utawi azab alimun kang banget. Dan bagi mereka azab yang pedih, yang sangat Masya Allah berat. Bima kanu sebab barang kanu kang ono sopo alladzina kafaru mau yakdzibuna kang podo goroh-goroh kabeh. Sebab apa yang telah mereka dustakan. Dijake ora gelem, malah menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Ikut yang kafir. Lajengipun wa idza qila lan nalikane diucapake lahum marang alladzina kafaru wong kafir mau la tufsidu aja padha gawe kerusakan sira kabeh
fil ardi ing dalam bumi. Janganlah engkau membuat kerusakan. Qalu mongko padha ngucap sapa alladzina kafaru innama nahnu muslihun, innama angin pemestine nahnu tawi kita muslihuna iku wong kang padha agawe bagus, agawe soleh. Ketika mereka dikatakan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, malah mereka mengklaim sebagai orang soleh. Malah ngaku aku ini apa? Gak mungkin berbuat merusak bumi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ala eling-eling innahum setuhune alladzina kafaru hum ya alladzina kafaru al mufsiduna iku wong kang padha gawe kerusakan kabeh. Walakin la tetapine la yashuruna iku ora padha menyadari kabeh. Mereka itu orang yang berbuat kerusakan tapi tidak menyadari. Dengan kekufurannya mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, itu artinya mereka berbuat kerusakan, merusak dirinya sendiri, merusak bumi. Tapi mereka nggak sadar, malah ngakune nglakoni kebaikan, kesolehan. Naudzubillah min dzalik. Lho ngeten iki jaman saiki ya, kata wakeh. Wong dikandani wong gak lho lapo sampean ngandani aku luwih apik timbang sampean. Ngaku. Orang yang mengaku lebih baik dari orang lain. Ini tanda-tanda. Tanda apa? Tanda keingkaran. Berarti gak kena dikandani. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Makanya kita itu kalau dengar orang berbuat atau berkata baik, kita ikuti, jangan malah kita mau aku siswa aku lebih apik timbang itu. Nah orang yang merasa lebih baik ini, naudzubillah min dzalik. Inilah mereka itu tanda-tanda kekufurannya. Orang-orang yang ingkar, orang yang kafir terhadap kebenaran. Tapi ngaku benar. Mereka ngaku benar. Naudzubillah min dzalik, ojo sampai seperti itu. Wa idza qila lan alikane den ucapake lahum marang alladzina kafaru mau aminu padha iman sira kabeh kama amanan nasu kaya oleh padha iman annasu sapa menungso. Nah sekarang kalau dikatakan berimanlah kalian seperti manusia pada beriman, apa yang dikatakan? Qalu pada ucap sapa alladzina kafaru mau anu minu kama amanas sufaha anu minu ana toh iman sapa sira. Nah, ini yang mengajak malah ditanya, apakah kamu sudah beriman? Sampai dijak itu mergo sing ngajak iku wis iman, malah mempertanyakan keimanan sing ngajak. Ini iki lho modele. Mereka diajak iman, tapi malah sing ngajak iman ditakoki, apakah kamu sudah beriman? Ana terusane tapi kama amana suhafaha kaya imane wong bodho-bodho mau. Kaya imane wong bodho-bodho. Apakah kamu juga sudah beriman seperti orang-orang bodoh itu? Dijak beriman malah ngelokno wong sing ngajak iki mau. Keimanan mereka itu adalah keimanan orang-orang yang bodoh. Naudzubillah min dzalik. Memang hati kalau sudah tertutup, ya itu angel kadang-kadang. Jadi Basman, angel tuturane. Kenal Basman atau mboten? Mboten kenal, wis mati. Itu tokoh Ludruk zaman riyen pun kapundhut nggih pun mati. Tapi suarane isih ana ning ngene YouTube. Ya zaman saniki zaman canggih kan jenenge. Wong mati kuwi isih ana suarane.
Lajengipun ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ala ilinga innahum setuhune wong alladzina kafaru mau hum ya alladzina kafaru as-sufaha'u iku wong sing bodho. Walakin latan alan tetapi la ya'lamuna ora padha ngawruhi kabeh. Sebenarnya yang bodoh itu mereka, tapi mereka nggak nyadari, nggak tahu kebodohannya. Nah, inilah makanya sebaik-baik orang itu bukan orang yang pintar, tapi atau sebut sejelek-jelek orang itu bukan orang yang bodoh. Orang pintar, tapi kalau dia tetap kebalik ya, orang bodoh dulu atau orang pintar dulu. Orang pintar kalau dia merasa pintar sebenarnya dia bodoh. Orang yang pintar merasa pintar itu dia bodoh sebenarnya. Belum pintar, masih merasa. Begitu juga orang bodoh kalau tidak merasa bodoh, berarti dia bodoh. Orang merasa bodoh. Orang yang merasa bodoh kemudian berupaya untuk belajar biar tidak bodoh. Itulah orang yang terbaik. Jadi sadar, oh iya, ini saya bodoh. Seperti ini semuanya sekolah. Kenapa sampean sekolah? Karena merasa masih bodoh, butuh untuk menuntut ilmu. Sampean aku harus pinter lah mau sekolah. Gak usah sekolah, harus pinter. Itu yang yang bodoh malah. Okay. Terus yang kafir itu sebenarnya mereka itu yang bodoh, tapi tidak mengetahui kebodohannya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna lalihi. Polane udah. Wa idza laqul nalikane kepethuk alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman kabeh qalu mongko padha ngucap sapa alladzina kafaru mau amanna aku iman. Jadi wa idza laqul nalikane kepethuk sapa wong kafir mau alladzina kafaru petuk kelawan wong ing wong kang padha iman qalu padha ngucap amanna aku ki iman. Jadi nek petuk karo iman ngaku iman. Terus wa idza khalau lan nalikane balik ila syayatinihim marang golongane blondotane qalu padha ngucap-ngucap kabeh sapa wong kafir inna ma'akum aku ki padha karo sampean kabeh. Innama nahnu angin pemestune utawi kita mau kok ngaku iman ning ngarepe wong iman mau mustahziuna iku cuma gawe guyon wong kang iman. Jadi mereka bertemu dengan orang iman, ngaku iman itu cuma menertawakan. Ya, menertawakan orang yang beriman. Sebenarnya masih seperti teman-temannya. Ketika kembali kepada golongannya, mereka mengatakan, ya, qalu inna ma'akum, aku sek padha karo sampean kabeh. Inna nahnu mustahzi'un, aku cuma nganggo guyon. Allahu ta'ala Gusti Allah yastahzi'u iku ngolok-ngolok nggih. Geguyon bihim kelawan wong kafir wa yamutuhum lan ngembeno nggih fit wong kafir mau fitu yanihim iku ing dalem kesesatan yakmahuna kang napa goyang nggih. Jadi Allah menertawakan mereka dan membiarkan mereka itu dalam kesesatan. Dengan tadi berbangga-bangga dengan kesesatannya. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Ikuti yang kafir. Ulaika utawi kaya mengkono-mengkono wong kafir mau alladzina iku wong akeh ishtarau kang padha dol tinuku memperjualbelikan al-dhalalata ing kesesatan bil huda kelawan pitutuh. Jadi mereka itu orang yang memperjualbelikan kesesatan ya
membeli kesesatan bil huda dengan petunjuk. Diberi petunjuk enggak mau, malah ditukar dengan kesesatan, menyesatkan diri mereka sendiri. Fama robihat, fama mongkora robihat, untung bitijaratuhum kelawan perdagangan mau dol tinukun mau wa maka nulan ora ono sapa wong-wong kafir mau muhtadina iku padha oleh pitutur kabeh. Nah, nek perdagangane model iki mau ya, kesesatan ya, membeli kesesatan dengan menukarkan petunjuk, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan. Balik rugi, tidak dapat keuntungan akan tetapi rugi. Ya. Rasulullah menawarkan hidayah, menawarkan petunjuk, tapi mereka nggak mau, malah menyesatkan diri mereka dalam kesesatan. Maka mereka rugi, tidak beruntung, dan juga tidak mendapat petunjuk. Nauzubillah wa nauzubillah. Ini sifat-sifatipun yang kafir. Lajengipun masaluhum utawi perumpamaane wong kang kafir-kafir kabeh kama talil ladzi kukaya perumpamaane wong istauqada kang nyumet annara ing geni falamma mongko nalikane adhaat madangi apa geni ma ing barang haulahu kang ana sak sandinge geni mau zahaballahu ngilangake sapa Allah binurihim kelawan cahayane geni mau wa tarakahum lan ninggalake hum ing wong kafir mau fi dzulumatin ing dalem peteng la yubsiruna kang ora padha bisa ningali kabeh sapa wong kafir. Perumpamaannya mereka itu adalah ya, orang-orang kafir tadi perumpamaannya seperti orang yang menyalakan api. Orang menyalakan api itu untuk mendapatkan apa? Cahaya, ya. Menyalakan lampu, ya, untuk mendapatkan cahaya. Falamma adha'at ma haulahu, ketika cahaya itu menerang sekitarnya, akan tetapi dengan kekufuran mereka dhahaballahu binurihim, Allah melenyapkan cahaya tadi. Artinya apa? Tetap gelap. Mau dilenyapkan oleh Allah cahayanya. Wa tarakahum, dan Allah meninggalkan mereka fi dzulumatin, di dalam kegelapan. La yusiruna iku rapodo bisonina. Mereka tidak bisa melihat satu sama lain karena sama-sama dalam kegelapan. Itu perumpamaan orang yang kafir. Walaupun dalam kenyataannya mereka misalnya terang benderang bisa melihat, tapi mereka itu dalam kesesatan tidak bisa melihat kebenaran. Maksudnya gitu. Summun. Summun itu apa? Tuli. Sumun tuli ini apa? Kopok. Bukmun bisu. Reso ngomong. Ya. Nemen-nemen ini. Umyun. Uto. Jadi kopok, bisu, uto. Fahum mongko utawi wong kafir mau layar jiuna iku ora bisa bali-bali kabeh. Mereka tidak akan bisa kembali kepada Allah, kembali pada kebenaran. Memang mereka itu sudah tuli, sudah bisu, sudah buta. Nah, ini oleh Rhoma Irama dibuat lagu. Ya, yang tuli bukan, yang buta bukan matanya, yang bisu bukan mulutnya, tapi hatinya. Ya. Tidak hanya mata, telinga,
dan mulutnya yang bisu, tapi hatinya juga buta. Layar juna tidak akan kembali, tidak akan bisa kembali dengan selamat ke hadirat Allah nantinya. Au kasoyibin au tawi kasoyibin iku kaya udan. Soib minas samai saking langit. Nah, niki langit niki bermakna arah atas ya, bukan bermakna langit yang sesungguhnya. Langit tempat makhluk-makhluk Allah, ya ada malaikat dan lain sebagainya. Bukan malaikat, ini yang bukan apa? Bukan langit sab 1, 2, 3. As-sama di sini diartikan langit itu arah atas. Jadi hujan itu air yang jatuh dari atas, tapi bukan dari langit yang sesungguhnya sana. Karena masih di bawah ini, di atmosfer bumi. Hujan itu. Tapi dari atas. Nah, ini gak ngerti. Oh, Quran ini salah. Oh, hujan kok dikatakan air dari langit. Bukan, ini air bumi yang karena panas matahari kemudian menguap menjadi awan. Kita pemahamannya salah itu. Kita pahami langit itu yang dimaksud di sini berbeda dengan langit yang disebut Allah dalam ayat lain. Langit yang ada sabta 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Kalau langit di sini artinya arah atas. Al kasaifin utawa kaya udan minas sama ikan saking dhuwur nggih fihi ing dalem udan iku mau ya zulumatun iku ana peteng waradun lan ana bledek wa barkun lan kilat nggih. Jadi dalam hujan yang jatuh dari atas itu ada kegelapan, ada petir, ada kilat. Ya ja'aluna kang dadekake asabi'ahum ing driji-drijine wong-wong kabeh, driji-drijine wong kafir mau kabeh fi adhanihim iku padha nutupi kuping-kuping kabeh. Ono bledek kuping jari-jarinya masuk telinga. Minas sawaiki wedi sangka swara bledek. Hadarul mauti, hadara uga wedi al mauti kelawan mati. Jadi perumpamaan lain mereka itu seperti ya orang yang dalam keadaan hujan lebat dalam kegelapan ya sing pating jeledar suaranya ya bledeke halilintar kemudian berkilatan kilatnya. Mereka itu ketakutan memasukkan tangan-tangan mereka ke dalam telinga karena takut mendengar suara bledek dan takut mati, mati kesambar bledek. Wallahu ta'ala Gusti Allah muhitun iku meliputi bil kafirina kelawan wong kafir kabeh. Padahal Allah itu apa? Meliputi. Maksudnya meliputi itu menguasai orang-orang yang kafir kan semua tadi. Ya kadu meh wae albarku tawi kilat ya tofu iku nyamber absarahum ing meripat wong kafir. Kullama setiap ya kullama adhaa nalikane nyinari lahum marang wong kafir mau. Jadi begitu kilat menyambar ceter seakan-akan hampir saja kilatan itu menyambar mata mereka. Masyau pada melaku fihi ing dalem lebatnya hujan tadi. Mereka yang berjalan di dalam hujan, bukan hutan ya, hujan yang lebat, kelebatan hujan tadi. Wa idza azlama lanalikane dadi tambah peteng. Semakin gelap alaihim ing atase wong kafir mau, kamu padha mandek. Padha mandek. Walau sya'allahu sekirane kersa Allah sapa Allah la dhahaba mongko bakal ngilangake sapa Allah bisa ihim kelawan peningale wong kafir mau kabeh wa absarihim lan
bisa mihim kelawan pengrungune wong kafir mau kabeh wa absarihim lan peningale wong kafir mau kabeh. Innallaha astune Gusti Allah ala kulli syai'in iku ing atas saben-saben suci qadirun iku kuwasa. Dari perumpamaan berikutnya, orang kafir itu bagikan di dalam hujan yang gelap, seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, suara petir menggelegar dan kilat menyambar-nyambar. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir biar tidak dengar, dan mereka takut mati. Tapi sebenarnya Allah itu meliputi orang-orang kafir tersebut. Maksudnya Allah meliputi itu pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang kafir. Allah tahu mereka itu. Hampir saja kilat itu menyembar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinar, bersinar, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa, makin gelap, mereka berhenti. Jadi kalau ada cahaya, mereka berjalan. Begitu selesai gelap, berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini perumpamaan Allah memperumpakan orang-orang yang kafir yang tadi di awal sudah dikatakan mereka itu sudah buta matanya, ya tuli telinganya, bisu mulutnya. Terus gak ono sing dah nggak bisa berjalan di dalam kegelapan. Mereka takut mati, tapi nggak mau percaya kepada Allah, padahal yang membuat hidup dan mati itu Allah. Dia kira yang membuat mati itu petir, kena sambar petir mati ceter. Hadirin para rawuh ingkang dimulyakaken Allah, kalau wau ngantos surah Al-Baqarah ayat 20 masih menerangkan tentang orang-orang kafir. Ini ayat selanjutnya sudah bahasanya berbeda. Ini tentang perintah kepada Allah pada manusia untuk menyembah Allah. Mugi-mugi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat yang sudah kita bahas ini. Jangan sampai kita ini seperti mereka. Kadang-kadang sekarang ini di era atau zaman akhir ini kita merasa beriman, tapi kadang-kadang perilaku kita itu seperti mereka. Iman hanya ditampakkan, digunakan untuk sebagai hiasan saja. Naudzubillah, jangan sampai. Padahal keimanan kita itu harus kita landasi tiga. Ini tiga ya, ini ya. Yang pertama adalah tasdiqum biqalbi. Yang kedua iqrarum bil lisan. Yang ketiga wa'malu bil arkan. Yang pertama tasdiqum biqalbi, membenarkan di dalam hati, meyakini dengan sungguh-sungguh, ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama, la ilaha illallah, dan seterusnya sampai rukun iman yang keenam itu yang pertama, wajib. Kalau sampean tidak punya keyakinan di dalam hati, itu berarti kayak mau ngaku-ngaku tok, saya beriman dan bertakwa kepada Allah. Iya, cuma dikatakan mulutmu saja, kalau tidak di hati. Makanya yang pertama wajib mempunyai keyakinan, ya, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, dan seterusnya sampai rukun iman yang keenam. Yang pertama. Yang kedua, tidak cukup hanya di dalam hati, tapi dikeluarkan dengan lisan. Makanya diwajibkan untuk membaca kalimat syahadah.
Bagi orang yang belum masuk Islam, wajib ketika dia masuk Islam baca syahadat. Makanya ada mu'alaf, orang yang non muslim ingin masuk Islam langsung disyahadatkan. Ke Masjid Agung Tuban disyahadatkan, atau di Masjid Al-Falah, atau Masjid Masjid Rahmat, atau yang lainnya, disaksikan oleh para jamaah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu harus diucapkan. Jadi setelah menjadi keyakinan di hati diucapkan. Apa cukup di hati dan di lisan saja? Oh, ada yang ketiga. Wa'amalu bil arkan, dan mengamalkan keimanan tadi dalam bentuk perbuatan dengan anggota tubuh. Jadi kalau kita merasa beriman kepada Allah, perintah-perintah Allah kita jalankan. Larangan-larangan Allah kita jauhi. Kalau kita iman pada malaikat, berarti merasa dimanapun kita, kapanpun kita, selalu diikuti dan diawasi oleh malaikat. Ada malaikat yang diutus oleh Allah, diperintahkan untuk nyateti apa yang kita nyateti. Kalau zaman dulu, ulama dulu nerangno, ditulisi nganggo buku, nganggo pulpen. Karena pengetahuan ulama, pengetahuan orang awam zaman dulu, jenenge nyateti iku mesti nganggo kertas, ditulisi nganggo pulpen. Zaman sekarang udah canggih, malaikate iku gak nganggo pulpen. Pulpen takok, "Yai, nek pulpene telas terus nganggo napa?" Nek bukune terus dah pundi? Mesti nek wong saiki takoki gak ngantuk. Maka malaikat itu menggunakan peralatan yang canggihnya bukan main, lebih canggih dari peralatan dunia. Sampai yang punya Android bisa nyatet apa-apa. Malaikat lebih canggih lagi. Bahkan ada rekamannya. Di CCTV malaikat itu. Sampean ya, aku kok ngobos terus ini. Delok ning CCTV. Oh, lagi obosi kancaku lho. Malaikat CCTV-nya lebih canggih. Makanya sampean jangan dikira, wah, mumpung kita berdua cium dong, tidak ada yang lihat kok. Ayo yang ketawa. Sedang pacaran di bawah pohon ciplukan, minta cipok sama yayangnya karena sudah nggak ada yang lihat katanya. Loh, malaikat punya CCTV. Somben itu ada setel no, ya. Ini dosa kamu harus dihukum dulu, masuk neraka dulu. Dosa apa malaikat? Dulu cipok-cipokan. Kok tahu malaikat? Oh, ini ada rekamannya. Oh. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi itu 3. Tasdiqum biqalbi wa iqrarum bilisan wa amalu bil ardi. Ya. Mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh kita apa yang kita percayai. Ya. Tidak hanya kata-kata saja. Sebab zaman sekarang yang namanya apa? Tipu-tipu atau ya pura-pura, atau kalau dalam dunia politik namanya apa? Ngetok-ngetok nawapi. Iya. Apalagi kalau sudah menjelang apa? Pencitraan. Pencitraan. Mendekati tahun-tahun 2024. 2024 ini tahun politik, ada pemilu yang belum pernah dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Kalau tahun-tahun dulu pemilunya itu pemilu DPR, DPD, DPRD terpisah dengan pemilu presiden. Tahun 2024 dibuar. Jadi milih presiden, milih DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPD, gubernur,
bupati, mbuh kaya apa sampeyan. Pemilu dijadikan satu. Ya, kalian sudah punya hak pilih. Umur berapa sekarang? Sekarang umur berapa? Umurnya, usiamu 15. 2024 sudah 17. Sudah punya hak pilih. Sudah nyoblos. Yang penting nggak nyoblos saya ya. Sakit. Saya jadi guru aja, nggak usah dicoblos. Sampai coblos loh orang-orang jadi presiden. Sampun kalau mau ngantos ayat kali dosa ayat selikuripun kita lajengaken insyaallah pertemuan ingkang pertemuan yang akan datang minggu ngajeng di pekan depan. Sampai di sini wonten pertanyaan. Mboten wonten cekap nggih. Menawi cekap kita tutup sareng-sareng kanthi maos doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بفضل الملك Matur suwun sedaya, mugi-mugi napa ingkang kita bahas, kita kaji bersama menjadi ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah dan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.